warahmatullahi wabarakatuh. Hai para mukata, aku Alicia. Saya Angga. Dan seperti biasa nih, sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi tanah air. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi interview nih, mungkin Alisa bisa jelasin dulu nih, Mukata itu apa nih kepada teman-teman semua. Oh iya, bener banget tuh Angga. Jadi, Mukata itu adalah sebuah media musik yang mewadahi musisi-musisi tanah air untuk sharing-sharing, memberikan informasi seputar biografi, album, dan single terbaru mereka. Keren banget kan? Keren. Jangan lupa juga nih Angga, udah follow nggak Instagramnya Mukata? Udah dong. Nanti teman-teman bisa cari nih, mukata.id. Yes, dan kita juga punya podcast loh. Pada tau banget kan sekarang kalau lagi pandemi itu biasa gabut, pasti dengerin podcast. Dengerin aja para Mukata. Selain podcast, kita juga punya akun YouTube. Jadi teman-teman bisa cari akun YouTube-nya itu Mukata. Nah, itu semua hasil interview kita tuh bisa ditonton di YouTube. Iya, betul banget tuh Angga. Dan karena bentar lagi kita bakal ngerayain anniversary-nya Mukata yang ke-1 tahun, tepatnya tanggal berapa enggak? Tanggal 5 Juli 2020. Nah, makanya hari ini kita bakal punya special guest star yang bakal nemenin kita nih, ngobrol-ngobrol, kita bakal kulik-kulik ya dari luar sampai ke dalam-dalam. Siapakah dia? Angga, boleh di-spill dulu? Dia ini seorang solois wanita, terus dia juga ini songwriter. Jadi ya keren lah pokoknya orang ini. Wow, so without any further ado, this is Ini. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah di Makassar baik. Kalau di sana gimana? Alhamdulillah baik. Meskipun tambah banyak yang positif ya. Tapi tetap berpositif thinking aja ya. Betul banget. Nah, selama pandemi ini Kak ini kabarnya gimana? Ngapain aja nih selama pandemi? Wah, banyak sih. Ya. Masih work from home atau sudah work from office? Both. Jadi kayak misalnya ada yang mau tanda tangan ya terpaksa harus ke kantor. Kalau misalnya enggak ya di rumah ngedrafting gitu-gitu sih, ngurusin kontrak-kontrak. Ke kantor berapa kali seminggu ini? Seminggu ada 3 kali, 2 kali. Tergantung how often minta scheduling buat ini tanda tangan. Kalau musik nih Kak, gimana musiknya selama pandemi ini? Ada nggak sih yang berubah? Banyak sih, soalnya job offer kebetulan off semua ya. Jadi ini terputus ya kebetulan ya. Tapi alhamdulillahnya sama di rumah tuh kayak banyak kegiatan positif baru. Kayak misalnya nulis lirik, terus kayak mikirin nanti ke depannya mau apa aja ya, proyeknya lebih kayak terstruktur gitu. Terus kayak banyak yang berubah di kamar juga, jadi rajin beres-beres. Ya banyak sih. Coba kalau di musik ya perkembangannya alhamdulillah tahun ini dan khususnya di bulan depan insya Allah aku nanti ada rilis lagu baru. Oke. Ditunggu. Nah, tadi kan kita sudah mulai nih bahas soal musik. Menurut Ines nih musik tuh kayak gimana sih sebenarnya untuk hidup Ines? Musik itu apa gitu? Kebutuhan. Wow. Iya. Mungkin Angga sendiri tahu ya kalau misalnya kita kayak ada mental illness itu musik bisa salah satu jadi terapi ya kan. Betul. Aku sendiri sebagai orang yang pengidap bipolar disorder juga sangat membutuhkan musik, entah itu dari segi terapi aku nulis atau enggak aku bikin lagu atau aku mendengarkan sesuai dengan moodku. Nah itu ngebantu banget sih. Nah pertama kali Ines dengar musik itu kapan sih? Pertama kali mengenal musik gitu? Pertama kali deh. Atau mungkin nggak inget lah anjir. Itu masih lagu pertama deh. Lagu pertama yang Ines hafal gitu, sampai berani dibawain nyanyi gitu. Hah? Sampai berani bawa nyanyi enggak? Atau yang dihafal yang deh. waktu kecil ya. Jadi mama tuh suka puter lagu Celine Dion. Asik. Yang Every night in my dreams I see you, I feel you. Tuh. Ya itulah yang film Titanic. Ya, Titanic. Ya. Betul. Okay. Terus kayak lagu-lagu Beatles, Michael Jackson, itu semuanya kayak childhood song list aku gitu sih. Suka puter-puter di rumah. Papa mama suka kayak pagi-pagi puter lagu itu. Jadi kayak yang paling lengket dan gak bisa hilang tuh lagu itu. Yang akhirnya juga menjadi referensi ketika aku besar dan aku bisa ngegarap lagu yang kayak senada dengan itu. Gimana sih? Bukan senada juga sih anjir, tapi kayak jadi yang terinspirasi dari situlah ya. Ya influence-nya
Tuh. Kak Inis, kalau misalnya salah satu musisi tanah air yang menginspirasi deh, kalau tadi kan Kak Inis bilangnya ada Michael Jackson, Celine Dion, itu kan internasional nih. Kalau dari lokal, kira-kira siapa nih Kak? Dari mana nih lokalnya? Indonesia aja boleh deh, Indonesia boleh deh. Banyak sih sebenarnya ya, apalagi sekarang tuh pas zamannya Fizz, Hindia itu tuh lagunya bagus-bagus banget sih, terus kayak meaningful banget, Kunto Aji, terus banyak lah. Emang playlist favoritnya ini sekarang paling sering diputar musisi Indonesia? Wadaw. Siapa ya? Satu aja deh, satu aja. Siapa ya? Nggak ada yang spesifik sih, soalnya kayak ya udah mau dengerin ini lagi dengerin itu. Malik sih yang nggak pernah berhenti denger pasti. Sejak dulu ya Malik. Wow. By the way, Kak Inis, aku penasaran banget nih sama salah satu lagu Kak Inis yang judulnya Mermaid Song. Itu kan ditulisnya berdasarkan kejujuran Kak Inis tentang bipolar disorder. Itu gimana sih, Kak, waktu menulis lagu itu, gimana perasaan Kak Inis? Jadi aku tuh bisa lucid dream. Pada tahu lucid dream gak sih? Wah, nah, tahu. Ya, jadi ngeri. Jadi emang satu hal yang aneh dari aku tuh kalau misalnya menulis lirik tuh nggak bisa sadar. Emang harus tidur. Jadi ketika aku tidur, aku lucid dream, baru aku bisa nulis. Inspirasinya dari situ. Kalau misalnya aku kayak lahahaha gini, nggak bisa, nggak ada kepikiran apa-apa. Nah, si Mermaid Song itu di situ aku kayak bercerita tentang bagaimana kita memaafkan diri kita sendiri. Kayak misalnya udah ngelakuin kesalahan apa, atau misalnya kita habis nyesel ngapain, itu kayak ya udahlah ya, udah terjadi kayak gitu loh istilahnya. Terus kenapa Mermaid Song? Karena yang aku lihat di mimpiku itu, aku belajar dari seorang putri duyung yang memaafkan dirinya sendiri ketika dia melakukan suatu kesalahan. Oke. Wow. Jadi Kak Inis ini kalau nulis lagu itu emang berdasarkan pengalaman pribadi semua ya kayaknya Kak ya? Iya mungkin ya. Kayak sebenarnya sih story-nya nggak semuanya pribadi, cuma kayak mood-nya, lain mood-nya tuh sama. Jadi kayak ketika aku ngerasa ini, aku akan bikin lagu yang seperti ini gitu. Kak Inis nggak takut gitu kan, biasanya kalau kita jujur, apalagi melalui lagu, itu kan banyak orang yang judge nih, apalagi di Indonesia. Itu Kak Inis khawatir nggak sih dengan hal-hal kayak gitu? Apakah Kak Inis insecure atau apa? Kalau aku sendiri sih menurutku malah karya yang jujur itu adalah karya yang bagus. Wow. Iya, jadi ketika kita berhasil menuangkan perasaan kita dengan jujur menjadi sebuah karya, ya menurutku itulah karya yang sebenarnya, it's masterpiece, right? Yeah. Kalau misalnya dia kayak dibikin-bikin tuh pasti nggak ada rasanya ya nggak sih? Iya betul. Kenapa ketika lagu itu didengarkan kayak anjing ini sedih banget, astagfirullahaladzim. Nah itu berarti yang nulis tuh bahaya tuh, gawat ya, kan? Dari hati gitu kan? Benar. Ini kan tadi si Inis ini memaknai musik tuh begitu personal gitu, begitu yang kayak apa ya, penyelamatnya lah dan mengisi kekosongan di tengah masa sulitnya gitu kan. Ya, it's medicine. Sebelum bertemu musik nih, memang Inis tuh sejak kecil emang saya pengen jadi penyanyi someday gitu, atau memang ada cita-cita yang lain gitu? Enggak, aku dari kecil pengen jadi petinju. Serius? Kok bisa Kak Inis kepikiran jadi petinju itu serius? Enggak. Jadi ada beberapa hobi, bukan hobi sih, kayak mimpi kegilaan aku gitu sih. Kayak waktu kecil sempat pengen jadi balerina, terus pengen jadi pelukis, terus lately pas SMA pengen jadi atlet tinju. Harun Derajat. Iya, betul. Kita tahu. Ya, soalnya pernah ikut boxing juga. Ya, suka aja olahraga kayak gitu. Karena mungkin karena ini sih, karena aku bipolar ya. Jadi kayak ketika aku bisa meluapkan semuanya, jadi bisa tertolongan itu, gitu sih kali. Cuma at least sekarang ya, aku menjalani profesiku yang sekarang. Aku jadi, insya Allah sooner akan jadi notaris, terus sambil aku nyanyi, gitu sih. Jadi kalau disuruh pilih nih Kak Inis, lebih ke notaris atau ke musik? Pilihan yang berat ya? Ini sih mana nih? Hatinya ke musik, cuannya ke notaris. Wah. Realistis aja, realistis. Realistis ya, realistis.
Nah, kalau dari mini album Kak ini sendiri yang baru dirilis tahun 2019 lalu, ada nggak sih lagu yang betul-betul menggambarkan ini gue banget nih? Dari Mermaid Song, dari Mother, kira-kira lagu apa nih yang paling buat Kak ini sendiri? Sebenarnya sih hampir semua lagu itu menggambarkan aku banget ya. Kalau Mother sendiri kan itu hadiah ulang tahunku buat ibuku. Wow. Kalau Mermaid Song itu dia tentang aku. Kalau misalnya aku lagi nyesel apa gitu, kayak berusaha untuk bodo amat, ya kan. Yeah. Tapi yang paling aku banget tuh Home sih. Home. Iya, itu kayak aku sering banget, apalagi aku perantau ya, jauh dari rumah gitu, kayak sering kayak ngerasa insecure sendiri, terus kayak pengen pulang tapi nggak tahu pulang kemana gitu, kayak merindukan rumah tapi entah rumah itu adalah sebuah tempat atau entah itu adalah seseorang. Nah, aku sering banget kayak gitu sih. Makanya mungkin Home itu yang dijadikan single utama atau andalan dari mini albumnya ini kan? Si lagu Home. Sebenarnya sih enggak ya, cuma dia naik sendiri, bro. Jadi keluarnya EP. Di luarnya ini EP, semuanya tuh sama ya kan. Ya, yang naik itu, yang paling naik Home sama Mermaid Song. Ya, lagi-lagi mungkin karena banyak orang yang masih mencari rumahnya seperti ini sehingga banyak orang yang homesick ternyata ya. Oh iya, pasti banget, apalagi di tengah-tengah pandemi kayak gini tuh kayak wah, anjir, kemarin juga aku abis kehilangan salah seorang anggota keluarga juga, jadi mamanya papa meninggal, terus kayak sedih banget nggak bisa ada di sana pas pemakaman, dan itu kerasa banget sih kalau kayak gitu. Udah berapa lama emang nggak pulang ke rumah? Tahun ini belum. Iya, tahun ini belum. Kayaknya seingatku tahun ini belum sih. Soalnya iya benar-benar. Soalnya bulan Februari kemarin ke Jepang, terus ya udah nggak ada. Tapi buat Kak ini sendiri nih, kan Kak ini merantau. Nah, apa sih motivasi atau dorongan-dorongan Kak ini biar bisa survive di sana gitu kan? Kak, apa sih dorongan-dorongan yang ngebuat Kak ini pengen survive di luar sana gitu? Pengen survive sebenarnya enggak ya, aku pengen pulang malah. Iya. Cuma ya karena tahun seru Kak. Pulang, memang harus di sini ya udah gitu. Karena memang apa ya, kuliahnya pas S2-nya di sini, terus kayak kerjaannya di sini. Jadi ya sebenarnya yang ya udah bagi keadaan aja sih. Lagi mencari-cari akal sih gimana cara biar bisa pulang sebenarnya sih. Cuman so far masih nyaman dengan perantauan ini. Iya, masih nyaman aja. Cuma kalau bilang homesick ya homesick banget udah. Makanya makanya biasanya tuh kayak obatnya tuh pada saat setahun sekali pulang, pada saat Ramadan. Nah, tapi karena Ramadannya nggak bisa pulang, jadi ya udah video call aja, kita virtual. Iya, dan kedepannya juga nggak tahu sih kayaknya. Bisa Kak pulang insya Allah. Bisa lah. Amin. Insya Allah. Pengen banget sih kayak Agustus ya. Agustus gak sih yang Idul Adha? Iya. Ya pulang lah ini. Insya Allah tuh pengen pulang. Nah, jadi kan tadi sudah tanya tuh sebelumnya, ini tuh pilihnya notaris atau musik, dan kayaknya memang notaris dan musik ini akan menjadi kehidupannya ini ke depan kan. Maksudnya akan seserius itu dengan musik gitu. Dan memang sudah tidak pernah ada saya mungkin bermusik cuma 10 tahun aja terus nanti saya fokus berkarir sebagai notaris. Ada pernah kepikiran kayak gitu nggak? Enggak. Jadi kan lagi-lagi musik itu buat aku adalah salah satu kebutuhan hidup ya. Manusia manapun aku rasa juga apalagi di era saat ini kayaknya nggak mungkin banget bisa terpisah dari musik gitu, entah itu instrumental atau itu entah apa. Dan ya kalau dibilang notaris adalah salah satu passionku yang lain di dunia ini gitu selain musik. Nah, aku membaginya itu antara aku bisa menolong banyak orang sebagai menjadi seorang notaris, kemudian juga cuannya oke ya. Cuan. Kemudian lagi-lagi cuan ya. Kemudian iya, tapi aku nggak main cuan banget di musik karena emang passion kan, dan juga memang aku membutuhkan itu. Jadi yang akan kedua hal itu nggak bakalan bisa pisah sih, sama kayak ibaratnya Mas Tompi dengan profesinya sebagai dokter, terus dia juga seorang musisi. Nah, aku bisa memaknai itu dengan baik karena memang seorang musisi itu tidak bisa cuma hanya menjadi seorang musisi,
Karena dia harus memiliki satu profesi yang pasti. Ya aku nggak bilang musisi itu profesi yang nggak pasti ya, cuma yang namanya entertain itu kan naik turun ya. Iya, betul. Nah, dan aku sendiri pribadi adalah seorang musisi yang tidak ingin bernyanyi jika aku tidak mencintai pekerjaan itu gitu. Kayak misalnya aku lagi nggak mood atau aku lagi apa, aku nggak mau itu karena berdasarkan kebutuhan aku butuh cuan nih, jadi aku harus nyanyi, nggak kayak gitu. Jadi berarti ini sini tipe yang pilih-pilih panggung juga atau gimana? Hah? Pilih-pilih panggung, pilih-pilih job lumayan. Lumayan. Piki. Kayak ini ya, lumayan. Padahal kalau dipikir ini siapa sih sekarang, kayak masih biasa aja gitu, nggak yang wow gitu. Tapi songong ya kan. Apa-apa, maksudnya setiap orang punya idealisme dan itu kalau memang baik kenapa tidak dipertahankan gitu. Iya, soalnya aku prinsipnya gini, ketika orang ngajak invitation, give me some invitation for singing, aku kayak harus ngeliat audiensnya tuh siapa, terus orangnya tuh bakalan gimana ya ke aku, bukan cuma semata-mata wah ini tinggi nih bayarannya bagus nih, tapi harus ngeliat juga gitu pada saat aku nyanyi aku bisa enjoy nggak, aku bisa jujur nggak, aku nggak yang bullshit di panggung nggak, kayak gitu loh. Nah aku salah satu musisi yang nggak suka yang karena cuannya tinggi ya udah aku paksain nyanyi gitu, enggak. Nah Kak Inis, ngomongin soal manggung nih, kira-kira selama kakak berkarir ada nggak sih pengalaman buruk? Pengalaman saat manggung. Wah anjir, apa ya? Banyak sih sebenarnya. Jadi kayak pahit-pahit getir-getirnya itu kalau misalnya kita anak indie itu kerasa banget sih. Kayak dari sound mati pas nyanyi. Iya, sound mati ini nyanyi nih kan. Monitornya nggak kedengeran. Terus banyak sih. Atau yang paling menyedihkan biasanya aku pernah ada di posisi itu. Ketika dulu masih yang kayak ya belum terlalu banyak yang tahu mungkin lagu Home atau apa laguku di Mood Hex, yang nonton tuh cuma 1 orang. Itu parah sih, kayak sebenarnya aduh anjir. Tapi di titik itu aku juga realize something sih, kayak gila Nis, dia baik banget, dia dengerin lu harus menghargai sepotong pun yang dengerin lu itu. Lu harus perform sama dengan lu perform di depan 1000 orang. Betul. Nah jadi kayak aku sangat senang banget sih, walaupun juga cuma sepotong yang dengerin. Iya. Mentalnya bagus gitu bahwa kita menghargai seberapa banyak. Kita harus appreciate audiens betul. gitu kan. Benar. Dan ya itu yang membuat aku kuat sih, kayak ya udah mentalku terbangun. Aku jadi kayak performnya tuh nggak yang kayak wah gue harus kayak gimana nih kok gini, nggak kayak gitu lagi. Jadi kayak ya udah I should give all my best. Dan tergantung penontonnya lagi gimana gitu. Nah, ini kemarin kan tadi sudah sempat dimention juga kan bahwa Februari kemarin ya dari Jepang ya. Itu gimana tuh ceritanya? Apakah touring atau apa gitu agenda selama Jepang, karena lumayan lama juga kan ini di Jepang? Iya, 9 hari. Itu kegiatannya apa? Coba diceritain. Jadi sebenarnya si Jepang itu adalah invitation dari temanku yang orang Jepang. Jadi aku ada sempat nyanyi di Myanmar waktu itu. Kita kumpul 32 negara. Aku salah satu yang mewakili Indonesia. Dan akhirnya setelah aku launching single kemarin itu dia suka sama materi itu. Dan ternyata aku pun secara tidak sadar ada yang mendengarkan, alhamdulillah sampai ke Jepang gitu. Nah waktu itu temanku mau bikin showcase, jadi kayak intimate showcase gitu untuk kayak musisi-musisi underground yang ada di Jepang. Nah mereka ngundang aku salah satu guestnya. Nah jadi itu acaranya kalau misalnya kalian tahu So Far Sound itu kayak gitu, cuma ini versi Jepangnya. Nama festival, bukan festival sebenarnya sih, nama acaranya tuh lampu. Iya. Itu di Akihabara. Jadi bukan dari panggung ke panggung, cuma di satu tempat ini di Akihabara ini ada. Iya. Itu musisi yang datang dari berbagai genre kah, aliran atau gimana? Atau semua yang apanya? Genre-genre yang selain ini yang tampil di sana? Basically sih jazz ya semuanya, rata-rata jazz. Dan yang nggak tahu sih, mungkin yang dengerin laguku juga orang-orang pendengar yang seperti itu. Jadi ya, terus itu juga seru banget soalnya kayak intimate banget, soalnya itu pakai undangan kan yang nonton. Kayak cuma 40 orang. Iya, cuma 40 orang benar-benar ada seatnya. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada seatnya nggak bisa masuk, udah kayak gitu.
Yang perform juga beberapa orang, kayak ada namanya yang undang yang punya acara itu namanya Koji Hirai. Terus ada aku, ada 2 musisi lagi, jadi kayak 4 doang gitu loh. Wow. Berapa lagu ini bawain di sana tuh? Ada 6 kayaknya deh, wow. 6 lagu. Luas Nah, terus pas udah habis si acara itu, si Koji bilang gini, gimana kalau misalnya kita lanjut touring nih, gitu ya kan? Dia kayak punya beberapa spot untuk aku nyanyi gitu. Tapi karena aku juga dikasih taunya dadakan dan aku udah schedulingnya sekedemikian rupa tuh schedule kita di Jepang, jadi nggak keburu. Nah, Koji tuh insya Allah nanti kita berdua ada show lagi di Jepang itu bulan Agustus. Cuma karena corona jadi masih belum tahu apakah jadi apa enggak gitu. Makanya juga sedikit-sedikit galau gitulah ya kan. Berarti secara tidak langsung ini sini udah punya pendengar lah ya di Jepang gitu dan banyak audiens yang menyukai lagu-lagu dari dan karya-karya dari ini sih. Semoga makin banyak, amin. Amin. Tapi kalau Kak Nis sendiri melihat perkembangan musik khususnya di Indonesia itu sekarang kayak gimana sih Kak? Wah, bagus banget sih menurut aku. Kayak orang tuh sekarang udah selektif mendengarkan musik. Terus dia tuh nggak yang cuma satu genre musik yang naik banget, enggak. Jadi sekarang tuh udah ada pasarnya semua ya sih. Wow. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi kayak musik yang idealis tapi bisa komersil seperti Mas Kunto Aji, terus ada Baskara dan lain-lain itu kayak udah ada tempatnya masing-masing. Jadi aku tuh makin percaya diri sebagai musisi indie bahwasanya ya udah, you don't have to be someone else. Kayak kita ya udah jadi diri kita sendiri. Betul. Dan maksudnya pasti akan ada telinga yang mau mendengarkan musik itu gitu. Jadi ya nggak usah jadi Melayu lah supaya bisa banyak viewersnya atau mungkin listenernya gitu ya kan. Jadi diri sendiri aja. Malah aku bersyukur banget sih karena so far juga udah dikasih kesempatan banyak, padahal aku baru launching EP itu 1 tahun, tapi kesempatannya alhamdulillah udah ke Jepang, terus udah ada touring di Bali dan lain-lain. Wow. Fresh next project apa ini? Next project. Apakah membuat ide baru nih selama pandemi kan kita di rumah aja nih, jadi kotak-kotak tuh lebih banyak berpikir hal-hal yang kreatif gitu kan. Ini sendiri ada proyek terdekatnya apa nih setelah pandemi atau mungkin dalam waktu dekat? Banyak. Nah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah aku ada proyek kan yang akan launching di bulan depan pas hari ulang tahunku di 7 Juli nanti akan ada lagu. Wah. Lagu baru. Belum. Lagu itu sebenarnya emang aku peruntukan. Sebenarnya sih pengen launchingnya secepatnya, cuma kayak lebih bagus tuh pada saat hari ulang tahunku biar sama kayak Shiny Over You. Jadi pertama kali aku rilis single baru itu, single pertamaku itu adalah pada saat hari ulang tahun aku. Nah, yang ini karena menurutku lagu ini tuh sangat spesial, aku pengen maksudnya tuh sampai, jadi aku pengen rilisnya di hari ulang tahunku kembali. Nah, Your Special ini adalah satu project sebenarnya EP, tapi aku keluarin single dulu. Nanti rencananya EP-nya tuh aku susulin di tahun depan. Kalau insya Allah ada jalannya lagi ya, aku moodnya balik lagi ya. Nah, jadi aku nggak tahu kenapa ya, kayak it's not coincidence actually, tapi kayak aku udah punya lagu ini duluan. Nah, terus naik isu-isu yang rasisme, bully, anything. Nah, si lagu ini tuh bercerita tentang itu gitu. Jadi pas banget dikeluarin. Ya, kayak judulnya Your Special. Terus dia kayak bercerita tentang everyone is special, so you don't have to be anyone else. Kayak ya udah, you just have to be you. Kayak gitu. Dan ketika kamu percaya diri dan mencintai diri kamu sendiri, ya kamu cantik gitu. Nggak usah yang kayak aku kulitnya harus putih nih biar cantik, aku harus yang kayak rambutnya panjang nih gitu. Tapi kalau cewek Indonesia insecurean ya. Iya bener banget. Jadi aku tuh pengen merubah stigma masyarakat bahwasanya perspektifmu tuh nggak bisa kayak gitu karena akan ada terjadi body shaming, akan terjadi orang yang sakit hati atau apa. Ya kalau misalnya tujuannya untuk kesehatan ya it's okay ya. Tapi kalau misalnya kayak judging, kayak kita memang terlahir sudah seperti itu, misalnya kulitnya gelap atau apa, terus yang kayak malah jadi suatu hal yang menjatuhkan, kayak bikin kita berkecil hati, itu menurut aku nggak adil banget gitu loh. Dari segi humanity-nya juga nggak banget. Nah, that's why aku pengen bikin satu kado untuk semua orang
di hari yang berharga untuk aku di hari ulang tahunku. Itu your special Ines tulis sendiri. Yes, betul. Berarti Mau denger gak? Aku puterin nih. bocoran dikit. Bocoran dikit. Bisa nggak diputarin Kak? Atau Nyanyi aja deh. Nyanyi aja deh kalau mau. Dikit aja. Sebaik lah. Kalau ada lipstick anjir, ntar lu ya. Ya Allah. Kayaknya aku puterin aja ya rapnya ya, bentar. Oh boleh nih. Wah ini spesial banget nih dari ini kita pertama kalinya mendengarkan sebelum Suara Mookata menjadi orang yang spesial karena bisa mendengarkan single spesial dari Ines. Wow. Iya. Karena kalian juga ulang tahun, makanya aku kasih kado juga. Wah, thank you. Created, they forgot how we go right there. I glittered and down, glittered and Wah, Lanjut aja. Ini lama-lama nyanyi beda banget ya suaranya. Berat-berat gimana gitu ya kan? Kalau jadi nanti para Mookata yang ingin mendengarkan secara full lagunya itu nanti bisa ini launchingnya di mana ini? Di YouTube. Kenapa? Launching lagunya ini di mana? Di YouTube. Jadi insya Allah tanggal 6 Juli akan ada live streaming bersama Parkir Musik lagi yang kayak kemarin aku ada ngabuburit. Jadi akan live di Instagram aku, tapi nanti live, maksudnya ada tayangan selanjutnya akan dipost di YouTube. Nah, tanggal 6 itu akan ada pemutaran perdana si lagunya, kemudian si video klipnya juga, kemudian ada yang aku bawain live juga langsung beserta lagu-lagu yang lain di album Mood Hacks. Kemudian ada kolaborasi juga sama seorang DJ temanku namanya Franz, dan ya udah kita live streaming semuanya sih. Wow. You made something special for your birthday ya? Iya dong. Nah, Kak Ines, ada nggak sih sepatah kata buat atau tips lah ya untuk orang-orang yang baru mau mulai di industri musik? Ada nggak? Terutama mungkin yang merasa saya nih anak daerah bukan di domisili Jakarta, itu kan beda tuh struggle-nya. Mungkin ini sendiri yang memang memulai karirnya bukan asli Jakarta kan. Itu gimana tuh? Ada tips-tips tersendirinya nggak? Gimana ya? Aku juga ada di musik tuh sejujurnya adalah keberuntungan ya. Karena aku nggak tahu kayak udah jalannya gitu loh, dikasih kayak nih lo jadi penyanyi dah gitu kayak gitu. Cuma ya tips aku untuk orang-orang yang local hero ya, aku panggilnya musisi-musisi lokal itu adalah local hero. Jadi kayak jangan pernah menyerah, terus jangan takut jadi beda, terus percayain apa yang kalian yakini, itu aja sih. Yang penting sih aku sih gini, prinsip aku tuh nggak ada orang yang gagal di dunia ini tuh nggak ada orang yang gagal. Kalian gagal itu ketika kalian berhenti untuk berusaha. So kalau udah passion ya, just do it. Give an applause buat Kak Ines. Thank you so much Kak Ines. Kita sama-sama menantilah tanggal 6 Juli ya. 6 Juli. Iya. Para Mookata 6 Juli dan 7 Juli di YouTube udah tuh videonya. 6 Juli kita saksikan live-nya Ines via Instagram. Lalu 7 Juli akan launching di YouTube dari Ines. Oke deh. Kita pindah ke fanpack aja ya mungkin ya. Yes, sebelum kita closing interview Apa ini? kita bakal main games. Biar Kita main games. Kita cuma mau nanya-nanya aja, fanpack aja gitu. Takut. Ya. Mungkin dari Alisa dulu deh. Alisa dulu untuk Iin deh. Kalau aku pengen nanya nih Kak, satu lagu galau Indonesia yang paling sering Kakak denger. Ini sering galau kan? Mungkin aku bermimpi menginginkan dirimu. Tahu Alisa suka juga tuh kayaknya. Ada story sendiri. Itu tuh kayak lagu galau sejuta umat perempuan. Iya, betul. Ya. Kan bilang Indonesia. Nah, dari kecil dari SMP kan suka banget lagu itu deh. Dan ke bawah sampai sekarang. Iya, kayak dalam banget. Itu simple, terus kayak
pas banget, gak lebay gitu liriknya, terus proporsional lah, proporsional ya, itulah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, sebutkan mungkin ini punya 5 lagu yang paling melekat atau yang paling menggambarkan diri ini. 5 lagu aja, bebas deh. Mau dari Anjir, mau dari astagfirullah. mau dari luar, mau dari Indonesia, 5 lagu deh. Yang nggak mesti yang galau-galau, nggak mesti. Yang Apa ya? Ntar lihat list Spotify dulu ya. Spotify. Di playlistnya dulu. Iya. Sumpah aku tuh random, aku tuh tapi sukanya musisi-musisi yang nggak ada yang tahu sih, sedikit yang tahu. Nah, Jadi, aku dengerin Tim Atlas, ada yang tahu nggak Tim Atlas? Compromise. Terus aku dengerin M83, terus dengerin Hayam, terus nggak ada yang tahu kan? Aku M83 tahu, Hayam tuh. tahu. Yes. Terus tunggu bentar. Paper Kites, ini aku banget, sumpah. Oke. Nyanyiin satu bait ini, coba. Ya. Nyanyi. Can I be close to you? Ooh. Adem banget suaranya. Last but not the least, Kak Inis, bisa nggak sih jawab cepet ya? Ya, jawab cepet nih. Ya, jawab cepat. Asia atau barat? Barat. Atas atau bawah? Bawah. Bau badan atau bau mulut? Anjir, bau mulut. Gak sikat gigi atau nggak mandi? Nggak mandi. Sunrise atau sunset? Sunset. Keren. Ini bisa juga jadi fun fact dari Kak Inis nih. Makanya main bawah. Aduh. Kak Inis nggak keberatan nggak? Kalau ini kita bakal tampilin ke YouTube. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa aja. Ya. Nanti bisa dinonton di YouTube-nya Mukata dan jangan lupa juga untuk teman-teman para Mukata sekalian untuk kembali lagi mendengarkan single terbaru dari Inis yang akan launching di 6 Juli via Instagram, lalu di YouTube-nya tanggal 7 Juli. Bener Betul kan? banget, ditunggu. So, thank you so much buat waktunya hari ini, Kak Inis. Aku Alicia. Saya Angga. Kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, Kak. Semoga Kak Inis bisa cepat pulang biar gak homesick lagi. Tadi aku lupa nanya nih. Apa tuh? Makassar yang paling Kak Inis rinduin apa? Ntar kita gojekin deh, Kak, ke Jakarta. Anjir, serius gak sih? Nanti saya ajak makan mie titi. Mie titi? Iya nggak sih? No, mie titi ada dijual di sini. Sama aja bener, mie titi tapi ya bener-bener. Kapurung. Oh, ternyata Kak Inis juga, makanya kapurung jauh bener ya. Gila, tadi jawabannya cuma coto. Kapurung guys. Kapurung apa? Kasuari apa? Iya, kapurung. Oh, yang di Kasuari. Thank you banget. Makanya vokalisnya Loka mungkin itu tahu di mana. Oke, nanti saya calling. Nanti dia ajak makan Inis kalau pulang ke Makassar. Astagfirullah. Amin ya Allah. Iya. Ya, saya salah satu fansnya Loka. Terima kasih. Wah, Loka Heroes kita nih. Sudah membuat lagu yang bagus. Terus vokalisnya juga terima kasih. Sudah. Suaranya menenangkan ya. Iya. Oke, thank you Inis. Thank you banget buat waktunya Kak Inis. See you, Ra. Ya, sama-sama. Bye. Bye, Kak.